Diceritakan di antara ashabus suffah ada sahabat yang bernama Zahid. Ashabus suffah itu sahabat yang tidurnya ada di teras masjid, tidak pulang. Satu saat lagi nyantai sambil menajamkan pedang sambil santai ini, tiba-tiba terdengar ucapan salam dari belakang, dan si Zaid ini tahu kenal betul suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Zahid. Langsung dilihatnya, begitu hebahnya Rasulullah SAW, dijawab waalaikumsalam sambil menundukkan wajahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal hari-hari ketemu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu selama ini sendirian? Dijawab, tidak wahai Rasul, Allah ma'i, Allah bersama aku. Bukan itu yang aku maksud. Tidakkah kamu ada keinginan ingin berumah tangga? Kata Zahid, ya Rasulullah, siapa yang mau sama aku? Wajah pas-pasan, harta nggak seberapa. Kata Nabi, kalau memang kamu mau, itu gampang urusannya. Kamu mau apa enggak? Siapa yang nggak mau ya Rasul? Normal bagi orang kepingin nikah. Akhirnya kata Nabi, dibikinkan surat. Coba surat ini kamu antar ke rumahnya Sa'id. Dia termasuk saudagar kaya raya dan dari kalangan bangsawan di kota Madinah. Ketika nyampe ada di rumahnya Sa'id, di situ ternyata ada tamu. Akhirnya ditemui di depan rumah, dibaca, wahai Sa'id, ini surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata si Sa'id, sungguh tersanjung aku mendapatkan surat dari beliau. Setelah dibaca, kaget. Ternyata di situ Rasulullah melamar putrinya yang bernama Zulfa dan terkenal cantik. Si Zaid gak tahu kalau surat itu adalah surat lamaran. Tapi yang bikin kaget si Sa'id ini. Akhirnya ditanya, wahai Zahid, benarkah ini surat dari Rasul? Pernahkah kau melihat aku berbohong? Tidak pernah. Di dalam ada Zulfa. Wahai Abah, kenapa nggak diajak masuk? Kenapa ada di depan pintu? Tidak wahai Zulfa, ini ada Zahid melamar kamu. Dan dia tahu dengan Zaid. Apa kata si perempuan? Wahai Abah, banyak sekali dari kalangan bangsawan yang tampan-tampan melamar aku nggak mau. Ini adalah sindiran halus, berarti tidak mau menerima lamarannya sih. Wahai Zahid, kamu dengar sendiri apa jawaban anakku. Bilang sama Rasulullah SAW bahwa anakku tidak mau. Mendengar nama Rasul itu langsung kaget. Wahai Abah, apa hubungannya sama Rasulullah dengan surat ini? Wahai anakku, ini surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar surat itu akhirnya dia istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, istighfar 3 kali. Kena merasa bersalah dan merasa berdosa. Wahai Abah, aku Zulfa putrimu siap dinikahkan dengan yang dilamarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada Nabi. Kemudian ditanya,
apakah gerangan yang membuat kamu cepat berubah? Jawaban ini perempuan, aku pernah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika dipanggil untuk kepada Allah dan Rasulnya, apalagi ini langsung Rasulullah melamarkan, ucapan orang beriman adalah sami'na wa ata'na, karena itulah aku istighfar. Akhirnya lamaran diterima. Si Zaid yang tadinya galau, tidak punya pasangan, pulang ke Masjid Nabawi dalam keadaan sumringah, belum pernah merasakan seneng kayak gitu. Bisa antum bayangin dulu itu kalau dapat surat dibacain terus, berarti aku sudah punya, kan gitu. Ini pun juga gitu, Nabi ngelihat gelagat kayak gitu senyum Nabi. Rasulullah SAW senang. Bagaimana wahai Zahid? Alhamdulillah ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Dari seorang lelaki yang biasa, yang gak punya harta, mendapatkan calon pengantin dari seorang perempuan turunan bangsawan dan hartanya luar biasa. Kata Rasul, apakah kamu sudah ada persiapan duit? Ya Rasul, itulah kelemahan saya tidak punya sama sekali. Ini bagi seorang cowok, tidak usah rendah hati, jodoh di tangan Allah. Biarpun nggak punya apa-apa, tapi kalau Allah menjodohkan siapapun bisa. Kalau begitu wahai Zahid, berangkat kamu ke para sahabat, bilang sama mereka diutus Rasul untuk mengumpulkan persiapan pernikahan. Wah, berangkat, diampirin sahabat-sahabat yang punya. Akhirnya sudah dirasa cukup, berangkatlah ke pasar untuk membeli segala perlengkapan pernikahan. Ternyata ada di pasar terdengar kabar bahwa umat Islam akan diserang oleh orang-orang kafir. Si Zaid ini kaget, benarkah? Akhirnya nggak jadi beli, berangkat ke masjid. Ternyata para sahabat sudah menyiapkan senjatanya semua. Benarkah ini kabar yang aku dengar di pasar? Benar wahai Zaid, kita akan diserang oleh orang kafir, kita mau dihancurkan. Kalau begitu, uang ini akan aku belikan pedang, baju besi perang, dan kuda yang terbaik. Jangan wahai Zaid, bukankah kamu ntar malam mau menikah dan akan berbulan madu? Wallahi, aku sudah mantap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berangkat, siap semuanya Bapak Ibu. Ternyata apa? Terjadi peperangan. Subhanallah, si Zahid akhirnya syahid ada di peperangan tersebut. Seperti biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeriksa pasukannya yang meninggal. Di saat itu kelihatan si Zahid ini langsung dipeluk oleh Rasul SAW di pangkuannya sambil meneteskan air mata. Bukankah engkau malam ini akan menikah wahai Zahid? Tetapi engkau lebih memilih aku berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menetes air mata Rasulullah SAW, beliau melengos ke kiri sambil tersenyum. Ternyata para bidadari Allah turun dari langit, dan melengosnya Nabi gini itu karena malu. Maaf, betis bidadari tersebut tersingkap sehingga Nabi malu melihatnya. Dan kata Nabi sambil tersenyum, dia bulan madu bersama bidadari ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Si Zulfa mendengarkan cerita ini menangis. Sungguh sangat beruntung kalau aku seandainya menikah dengan ini Zaid, pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun memang aku tidak ditakdirkan berumah tangga dengan ini Zaid, aku meminta ya Rabb, kawinkan aku di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya si Zulfa nggak menikah sampai meninggal. Ingin dinikahkan dengan si Zaid. Inilah sahabat-sahabat dulu yang setiap harinya ketemu sama Rasul, setiap harinya memandang, setiap harinya belajar. Cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah luntur. Bahkan musibah yang sangat besar bagi mereka ketika berpisah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.